345 halaman, agak tebal ya. Cuma bahasanya gampang, bahasanya mudah difahami. Di situ enak keterangannya itu lengkap. Kemarin ada muskil saya itu tentang, kan bukan muskil sebetulnya, lupa ya. Jadi waktu itu kita nyampe di mat farqi, saya bingung loh, mat farqi ini kok sama dengan mat lazim harfiah, mat lazim kilmi. Mat farqi itu kan seperti contoh kul az-zakar ini, Allahu al-ana itu ya. Nah itu kok sama kata saya dengan mat lazim. Ternyata di sini keterangannya jelas. Mat itu banyak ya. Di sini saya kalau di kitab yang ini maksud saya itu di sini disebutkan ada sekitar 21 ya. Mat itu ada 21. Mat wajib karo maja istoai gampang lupa ya. 21 ya. Waduh. Nah di sini disebutkan ada mat farqi. Yang ke-11 wal hadi asyar maddul farqi. Seperti adzakaraini Allahu. Terus as-sihru al-ana itu semuanya. Dalam qiraat dibaca mat. Ini disebut mat farqi karena untuk membedakan antara hamzah istifham atau bukan antara istifham atau khobar. Wahwa mat ini min aqsamil maddil lazim al-kilmi al-musaqqal awil mukhaffaf. Jadi ini memang bagian daripada mat lazim. Cuma di tafrek lagi ya, dicabangkan lagi mat lazim itu ada istilahnya mat farqi. Ada 4 kemarin kita di kitab Hidayatul Mustafid itu disebutkan mahwal maddul farqi. Ketemu ya, coba yang megang kitab. Enak bawa semua sebetulnya. Kalau enggak bawa ini mustame ya. Akhirnya opo sing diterangkan ini mustame. Kalau di pondok itu mustame itu teman-teman yang masuk di atas bulan Muharram itu disebut mustame, enggak dapat nilai rapot biasanya. Di sini wa maddul farqi wa syadzul wuku'. Nah, ini sudah jelas ya, syadzul wuku' fil Quran. Dicarang ini ya. Bahkan di situ langsung dihasar wa huwa fi arba'ati mawadhi abas. Cuma ada di 4 tempat saja. Suratul An'am maudhi'ain. Qul adzakaraini harram amil unsayain fadl. Yang kedua wa fi Yunus. Qul Allahu adzina lakum. Terus yang terakhir yang di An'am tadi 2 ya. Yang terakhir yang keempat adalah surah An-Naml Allahu khairun amma yusyrikun. Itu mat farqi. Kenapa disebut mat farqi? Di sini disebutkan yafriq bainal istifham wal khabar li'annahu laulal mat la tuwhima annahu khabar lal istifham. Fal hamzah fihi lil istifham. Allahu khairun, apakah Allah yang lebih baik kan gitu ya. Amma yusyrikun, atau apa yang mereka sembah. Hadza. Jadi mat farqi itu bagian daripada, nanti bisa dikasih catatan tambahan ya, bahwa mat farqi itu bagian daripada mat lazim kilmi, baik yang musaqqal ataupun yang mukhaffaf. Tafadhol. Mat farqi ya. Disebut farqinya, kenapa ada istilah farqi segala? Karena ini cuma ada 4 di Al-Quran dan ini untuk membedakan istifham dan khobar. Terus kita nyampe di mana itu di pelajaran tajwidnya? Baru tadi pagi saya ingat PR ini. Kok kapal perasaan wis lama nemen PR ini. Wali nemen. Tadi pagi pas sinau-sinau, iya saya punya PR ini. Banyak kitab tajwid yang bisa untuk dikembangkan ya. Itu yang menurut saya bahasanya gampang itu ya ini, kitab
apa tadi kata saya? Ya itu Qaulul Mufid itu bagus itu untuk teman-teman kayak saya ini pemula, itu mudah bacanya, baca yang belum pati iso maca kitab itu mudah, bahasanya ringan gitu. Nggak kayak kitab Fathul Mu'in ya, waduh Fathul Mu'in itu Masya Allah kadang atau isim isyarahnya di sini rujuknya itu baliknya kadang selembar sebelumnya, saking sulitnya apa tuh. Walaupun baca sama i'anahnya itu beberapa cetakan i'anah itu banyak yang apa asal-asalan ya, jadi banyak yang kadang khotok itu aneh, pemahamannya malah ada beberapa yang kita cari yang bagus, kalau syarah-syarah itu tersesat nanti karena banyak kita yang ngasal gitu kan. Nyampe mana ini? Sampai lali. Waqaf kholas, waqaf ya. Al-an berarti fi bayanil umur almu. Waqaf kholas ya. Kholas ya. Sakta sudah ya. Faslun fi bayanil umur al-muharramah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil umur al-muharramah, ini haram, sudah pada taraf haram ini. Allati ibtada'at hal qurra fi qiraatil Qur'an, ini yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Qur'an ya. Apa itu? As-su'al ma huwallazi ibtada'at qurra zamanina, zamannya pengarangi kitab ini ya. Masya Allah, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Al-jawab alladzi ibtada'athu qurra zamanina fil qira'ah asya katsir, ternyata banyak yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Qur'an yang zaman beliau. La tahillu wa la tajuz, tidak halal dan tak boleh, tidak dilegalkan. Ilegal termasuk. Li'annaha takunu fil qira'ah imma bi ziyadatin 'anil had, ada yang sudah lebih dari batasnya. Au binaksin anhu, atau malah mengurangi dari batasnya. Padhalika biwasitatil madza. Apa ini? Anghom ya. Ini gara-gara anunya ini. Nagomnya. Li ajli sarfin nasi ila samaihim wal isra ila nagmatihim. Wah, ini jelas sudah ya. Ingin viral lah Bang ya. Viral, suaranya bagus, terus ingin didengarkan, bukan untuk biar orang dengarkan Quran, ingin biar orang-orang dengar kalau this is my soul. Voice is voice. Apa? Masuk nang voice anu itu ya. Voice. Ya apa? Masya Allah. Sampai kemarin saya sempat ikut live-nya live-nya Habib ini, menerangkan kalau tarawih jangan panjang-panjang, dienak-enak no gitu ya. Yang belakang ini wis waduh mikiri cicilan, mikir sembarang ya. Alhasil. Ini kayak gini sudah. Lagunya sudah ditambah-tambahi, terus ada yang sudah sampai melebihkan daripada batasannya atau bahkan mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh para imam qurra. Ini ya tujuannya satu, bukan karena untuk orang mendengarkan Qur'annya. Kadang dia nangis, bukan maknanya. Terharu dengan suaranya sendiri. Terharu dengan suaranya sendiri ya gitu ya. Wah, pengalaman ya, dulu saya gitu. sebelum hijrah. Jadi agak-agak apa itu? Agak-agak golongan muhajirin aja. Karena dulu saya 8 tahun mendalami nagom makomat itu ya. Saya ngerasanya itu, ini jujur saja ya, los-losan ya.
jujur saja, waktu saya melantunkannya itu tidak ada makna yang tersirat sama sekali. Yang saya bayangkan itu gimana menjaga vibra dan lain sebagainya, naik turun tune daripada nadanya. Kemudian kadang nangis memang, bukan karena maknanya ya, bukan karena ingat dosa, suara saya indah banget, kan gitu kan ya. Ini masalah ini. Akhirnya ini yang disebut bacaannya tidak sampai lewat tenggorokannya ya. Na'udzubillah. Akhirnya kalau ngimami dilihat, wah imam dikit, orang tua semua. Surah An-Nas gitu kan ya. Dilihatnya wah jamaah banyak nih. Masjid tertentu kan, jamaah banyak, ambil surah yang enggak nanggung-nanggung ya. Surah Al-Muluk ditambah Al-Insan. Wajib. Godek-godek dewi. Sing belakang godek-godek karena kelamaan ya. Suwere gitu kan gitu ya. Ini Pak, disebutkan gitu. Wa min dzalikal qira'ah bil alhan al-mutriba al-murajji'a ka tarji'il ghina. Masyaallah. Fa inna dzalika mamnu', lam mamnu'. Lima fi min ikhrajit tilawah an awdha'iha. Ini sudah keluar dari batasannya. Wa tasbih kalami rabbil izza bil aghani. Akhirnya ayat Quran disamakan dengan lagu atau nyanyian. Ini masalah sih. Ada yang paling baru waktu zaman pemerintahan Presiden Ir Jokowi nggih. Waktu itu istana pernah mengundang salah seorang qori, lagunya menggemparkan dunia qiraat. Pakai langgam Jawa. Bayang no Quran ya ini Quran pakai lagu sinden. Waduh itu ya kari dikai ketipung gitu aja sudah. Al-Quran ini gitu. Sudah. Dan jujur saja saya berhenti dari dunia itu ketika di nasihati oleh beliau. Waktu itu saya di acara di pondok. Saya 8 tahun mendalami, kemudian berkarir itu lama. 7 tahun naik daun itu, undangan kemana-mana itu kan, ya, Masya Allah. Cuma nggak ikut lomba gitu aja saya. Saya masih megang komitmen dari guru saya nggak usah ikut lomba gitu. Sudah, komitmen itu saya. Cuma habis itu ada acara pernikahan daripada salah satu gusti pondok itu. Lah, abahnya ini lulusan daripada Yambu Pondok Kudus ya. Itu kan enggak boleh lagu-lagu yang berlebihan di Pondok Yambu itu. Akhirnya waktu saya diminta untuk ngisi bacaan Al-Quran pada acara tersebut, karena memang kebetulan waktu itu naik-naik daunnya, lagi naik-naiknya saya waktu itu, lagi hampir trending 1 lah waktu itu. Cuma memang saya itu nggak punya akun untuk sendiri, nggak pede. Wis ben wis. Sombongi tak kayak dewe waktu itu gitu. Terus sama beliau ternyata karena beliau nggak seneng lagu-lagu kayak itu, dipanggil dulu sebelum hari H, seminggu sebelumnya saya dipanggil ditalkin dulu karena beliau Masya Allah ya termasuk qurra. Hanya saya dipanggil, ditentukan kamu baca ayatnya dari ini sampai ini. Saya tanya, ini qiraat apa tartil? Nah, itu istilahnya mujawad apa tartil? Kata beliau tartil saja, saya nggak suka mujawad. Gitu kata beliau. Akhirnya bingung kita kan, lagu apa ya gitu sih. Saya nggak fokus di tartil. Akhirnya saya itu spontan ingat pernah dengar di YouTube itu lagunya Syekh Ayub. Hanya saya pakai lagu itu spontan saja sebetulnya saya baca. Beliau mendengarkan. Bagus. Dari sini saja. Akhirnya ditambahi. Bacanya dipanjang. Padahal saya nggak pede itu dengan lagu itu karena nggak biasa tartil kan. Biasanya qiraat yang lehernya sampai kayak mau putus itu kan. Mic-nya ngadep ke langit gitu. Nggak terima begini. Nah, jujur saja ini ngomong apa adanya saja. Los-losan aja. Sudah, beliau setuju. Nanti kamu pas acara baca kayak gini loh, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Sudah kayak gini sudah. Nggih, spontanitas. Saya gini, aduh kok kayak lagu iku eling tangguh aku itu saya. Aduh, gimana nanti kalau saya lupa.
Akhirnya saya inget-inget terus lagunya itu sampai pas acara. Sudah saya nggak pede. Biasanya kalau qiraat itu kan pede dengan suaranya dan karena menguasai. Ini nggak pede sama sekali. Saya wis mujarrad imtisal wis gitu dok. Saya mujarrad imtisal. Pas turun dipanggil sama Masya Allah Syekhuna Murabbi Ruhina. Habib itu dipanggil diterjemahkan oleh Pak Tamam karena saya fadhi ya dalam bahasa Arab waktu itu masih nol banget saya. Dikasih terjemah sama beliau, kata Habib itu, bacaan kamu bagus. Sudah bacanya kayak gini terus aja kalau qiraat gitu. Kenapa bagus? Karena nggak ada tamdid, nggak ada apa gitu disebutkan. Kepikiran saya, waduh gimana selama ini saya. Terus belum memutuskan untuk hijrah saya, masih ada undangan, masih ya, gitu. Lumayan lah ya. Suasana ya jujur-jujuran aja waktu itu gitu, waktu itu masih belum taubat. Terus Ramadan ikut ngaji. Kebetulan waktu itu ngaji kitab itu tentang fi adabil Quran apa ya, lupa saya kitabnya apa itu. Tibyan kalau nggak salah ya, pernah itu Ramadan saya ikut ngaji. Nggak tahu saya tiba-tiba saya ikut aja ngaji. Terus pas ngaji itu disindir habis-habisan sama beliau. Wah, gini. Saya kan nggak ngerti tuh kan ya. Wis kode-kode tuh, Masya Allah gitu. Apa yang diomong beliau nggak tahu. Padahal ya beliau kadang kan ngomongnya ya gitu aja, tapi kena kan gitu, itu kena. Kalau turun Pak Tama bilang, paham tadi? Botan gitu. Nggak sama sekali. Itu tadi bilang gini, waduh gimana ini gitu. Habib itu pernah bilang, kadang di masjid di sepertiga malam terakhir ya, disetel murotal yang baca orang-orang Wahabi itu nggak datangkan malaikat, malah datangkan iblis itu. Tambah terenyuh saya. Terus beliau nambahi, dan tahu kamu, qiraat yang biasa dibawa-bawa orang itu, bilangnya orang, padahal sini ya juga bawain kan gitu kan ya. Saya agak, panas dingin saya kan. Itu kata beliau itu kan lagu-lagunya orang Iran. Lagu-lagunya orang Iran. Iran rata-rata orang Syiah ya. Itu kata beliau, bacaan seperti itu nggak mendatangkan rahmat. Acara dibacakan kayak gitu nggak membawakan rahmat, malah bawakan azab. Wah, mana nih? Kepikiran saya antara karir yang sudah dibangun lama kan ya. Sudah ada orang datang, saya tolak dengan berat hati saya, tapi di antara kebimbangan masih sekitar hampir 2 minggu, akhirnya bulet, ya sudah, saya berhenti sudah, pamit ke ibu saya. Kebetulan ibu saya itu Qori'ah juga, cuma beliau nggak tampil-tampil, beliau mendalami cuma untuk baca sendiri di rumah gitu, didengarkan sendiri karena perempuan. Terus kata ibu saya, lo itu hak kamu, terserah kamu, apa ndak eman, dulu bangunnya lama gitu. Tapi itu hak kamu, kata ibu saya. Mungkin kayaknya saya bulat. Ya sudah, itu kayaknya yang bagus. Gitu. Ya sudah berhenti. Semenjak itu, saya pasang plakat itu di rumah ya kan. Mamnu gitu. Haram, langsung gitu. Tapi tanpa dipungkiri. Kadang masih ada lagu-lagu gitu itu ke bawah ikut. Tapi nggak ditampilkan, nggak seneng nampilkan sudah. Sampai sekarang saya nggak terima undangan sudah begitu. Kalau di pondok disuruh baca Quran, saya tartil sudah. Lagunya yang seperti yang waktu itu ditalkinkan, saya tasmikan ke beliau, guru saya di antara di Gus Yai. Dan beliau suka waktu itu lagu ini, kata Pak Tamam, lagu ini Habib suka gitu. Karena kebetulan Syekh Ayub itu di antara lagu Hijaz. Lagu Hijaz kan biasanya disukai oleh orang-orang Yaman ya. Akhirnya ya sudah, saya dalemi lagu itu banget. Nah, makanya diantaranya biasanya saya bawakan itu lagu yang biasanya saya bawakan itu. Ini diantara sejarah di mana saya tiba-tiba berhenti setelah lama membangun itu. Lama Rek. Mulai jamu sembarang itu sudah. Jamu sampai baca yang ini itu ya. Ada semua itu. Lama banget ya. Tapi saya rela tinggalkan karena saya yakin itu kurang bagus gitu. Karena betul waktu saya baca kayak gitu enggak merasakan apa-apa kayaknya di sini, kayak kosong gitu aja. Tapi setelah
lagunya biasa-biasa saja kok ada kayak mineral itu ada manis-manisnya gitu loh. Kayak nggak semua yang viral itu kan viral kan kalau FYP suaranya korek ini menggemparkan dunia juara ini. Saya ya tidak saya sudah aku mari gitu. Yes, gitu. Jadi itu ceritanya. Nah, ini disindir banget ini ya. Jadi dan betul saja memang kadang kita tambah-tambahi mandek sakarpe dhewe wis ngawur sudah kadang kalau sudah. Yang wis pokoknya ini terdesak ini wis pokok dipoengkok-engkokno kadang sing waktunya panjang pendek, waktunya pendek malah dipanjangin gitu. Itu banyak sudah. Akhirnya kalam Al-Qur'an wa tashbihi kalami Rabbil Izzah bil aghni. Ya, akhirnya kalamnya Rabbil Izzah itu diserupakan dengan nyanyian. Masya Allah. Nauzubil. Allati yuksad bihat tarab wa alam yazal salaf yanhauna anit tadrib wa huwa ayyatarannam bil qiraah fayamudda fi ghairi mahallil mad. Jelas itu ya. Yang panjang, yang pendek dipanjangin, justru yang panjang kadang dipendekin. Karena apa? Darurat lagu. Wah. Kalau lagu syair kan ada kan darurat syair kan di dalam ilmu syair itu ada darurat syair. Darurat syair. Lalu Al-Qur'an enggak bisa darurat kayak gitu ya. Darurat ini sakarep dhewe enggak sesuai dengan aturan Qur'annya. Kemudian wa yazida fil mat ma la tujizul arabiyah. Enggak ada yang melegalkan padahal. Wa minha syai'un yusamma bit tarqis, ono sing jenenge tarqis. Wa maknau anna syakhsa yuraqqis sautahu apa? Menggoyangkan ya. Menggoyangkan suaranya bil qiraah. Akhir fa yazidu fil huruf maddin. Fi hurufil mad harakatin banyak. Bihaisu yasiru kal mutakassir alladzi yaf'alu apa ini? Urraqsa. Waqala ba'dum huwa ayyaru masakta ala sakin ya kadang yang mati itu ditambah kayak sakin sumayan firo anhu ma'al harokat fi adwin wa harwala. Saya banyak nggak tahu ini istilah-istilahnya. Ya intinya di sini para pembaca Al-Qur'an yang sekarang viral itu dan ini menjadi kebanggaan Indonesia loh. Wah, mendapat penghargaan, viral, FYP kalau di TikTok itu FYP, Korek Indonesia memenangkan juara. Ya saya husnudzon, mereka pembaca Quran gitu saya husnudzon. Padahal di hati saya, wah dulu saya kayak gitu dulu. Gitu. Cuma bedanya sama guru saya dulu nggak boleh ikut lomba. Satu karena memang besuk memang tidak memperkenankan lomba Quran. Nomor dua, guru saya ini dulu ikut lomba dan sudah tahu apa kecurangan-kecurangan juri lomba. Mereka itu mencari yang potensinya viralnya gampang. Kalau orang-orang yang cuma punya bakat, tapi model-model bukan orang besar, orang-orang pinggiran, orang pojok-pojokan kali, skip langsung gitu, skip gitu. Waktu itu saya menggebu-gebu pingin ikut lomba. Kata guru saya, kamu punya potensi untuk ikut sampai provinsi, mungkin bisa jadi sampai nasional, bisa jadi sampai punya kamu. Tapi satu, di situ jurinya sudah kotor semua, kan. Rata-rata. Ini juri Quran padahal ya, aduh ngeri. Alhamdulillah. Apa semua gitu, wallahualam. Yo guys, husnudzon enggak ya. Mereka ada yang memang baca Al-Qur'an. Wayati biha ala wajin akhor gitu. Ayatul qari tibaahu wa adatahu fitilawah hilang semua. Wayati biha ala wajin akhor dengan gaya baru. Ya itu seperti yang saya katakan ada sampai gaya bacaan lagu langgam Jawa. Itu yang paling buruk. Sampai cari di YouTube itu ada kalau misalkan tepat Jumat libur ya ada pegang HP boleh. Coba apa qiraat di istana dengar langgam Jawa. Andai saya di situ, waduh pingin tak balang sandal sing trompa itu, sing kayu. Saya sebagai korek merasa ternodai saya. Oh, pono lagu kayak gitu saya waktu itu, masya Allah. Merasa, oh, lagu kayak Scarpe Dewi.
Yang viral orang-orang di Tasik, orang di Medan itu biasanya langgam India. Wah, karena memang Iran, Pakistan itu kan mambu-mambu duluran ya. Itu langgamnya India. Gak kebayang rek kuj-kuj tahi ya. Waduh Al-Qur'an wow, gimana ini. Itu sudah kalau guru saya mengajarkan qiraat itu enggak, lagunya itu rata-rata lagu-lagu yang lagu Hijaz semua. Cuma saya merasa kurang pas kayaknya gitu saja. Tapi lagunya kata guru saya dan kata guru Qur'annya bukan guru lagunya. Ini lagu yang diantaranya kan ada Habib yang juga qiraat itu. Habib siapa lupa saya itu. Diundang pernah kok di hallnya Habib Soleh Tanggul. Waktu itu yang qiraat pakai apa? Mujawad itu. Itu seorang Habib malah, Habib siapa lupa saya. Itu lagu-lagu yang enggak seperti sekarang wis campur awur, bisa jadi mari ini ada lagi yang kupluan mungkin ya, mungkin naudzubillah min dzalik ya. Sudah banyak yang kreasi. Kan pokok intinya mereka FYP, maka butuh sesuatu yang berbeda walaupun harus menerjang ketentuan-ketentuan tajwid. Naudzubillah. Yakadu ayyabkiya min khusyu'in wa khudu'in wa innama nuhiya anhu lima fihi minar riya. Nah, ini ya rata-rata ya. Jila tang suara. Lah kan gitu moro. Ada boleh sepasuran loh, gitu langsung gitu. Ma'ahad gitu, langsung gitu. Bas ana wah langsung ngono to masyaallah. Sampai kalau di TikTok itu captionnya suara Daud ngawur. Emang kayak ngono tuh. Waduh sih kalau kelebihan wis udah kelebihan. Mubalaghahnya wis terlalu ya. Wa minha syai'un yusamma bitar'id ya. Ra'ada yura'idu tar'idan. Wa ma'nahu anna syakhsa yura'id sautahu bil Qur'an. Centar itu. Kan sekarang gitu ya, apalagi yang orang-orang Iran itu. Ini qiraat atau pengamuk gitu saya. Terus yang Allah itu ya, wow gitu lah. Ini ya Allah, ini Quran kok demo gitu. Allah langsung disawet. Ini orang baca Quran. Beda kan kalau di kalangan HW orang baca Quran kan diam semua gitu kan. Fastami'u lahu kan gitu. Ini ndak Allah langsung kadang dikoyak-koyak orangnya. Yang kira dikoyak-koyak gini. Nggak tahu sih. Oh, apa-apaan. Centar-centaran ini. Ka'annahu yar'udu min syiddati bardin au alama asabahu atau masya Allah. Wa min syai'un akhar yusamma tahrif. Ahdatsahu haula alladziina yajtami'una wa yaqra'una bi sautin wahid fayaqta'unal qira'ah. Ini banyak ini, viral ini. Misalnya saya contohkan, ini dulu saya juga pernah melakukannya ya. Lek duet, iku rada apa? Barbar. Nada sambung, ayat sambung ayat. Lek sambung lirik mending yo. Sambung ayat. Wadduha wal koncone laili itu lho. Urunan. Apa ini? Lain ini baik taunal qira'a wa ya'tibadum bi ba'dil kalimat wal akhir bi ba'diha. Loh ini ada dan ini menjadi kebanggaan bagi mereka. Dan ini sekarang yang paling ratingnya tertinggi. Karena sulit ini. Sulit teman. Saya mempelajari itu 2 tahun nggak hasil-hasil. Setelah baru berhasil. Belum saya tampilkan sama sekali. Belum pernah duet. Nemu teman yang pas untuk duet, untuk gaya tahrif ini. Wah, ternyata waktunya berhenti. Waktunya berhenti ya sudah gitu. Wis hasol akeh. Apa mau sama salam gitu. Buka-buka sepuro biar gitu tok wis. Wis kula taubat pangeran wis. Kula taubat tenanan wis. Wis kak laku-lakuan mana. Betul itu teman saya itu sampai biasanya piro sih gitu sampai nawar, waduh aku larang nemen saya gitu. Saya tidak menerima undangan baca Al-Quran kecuali disuruh oleh guru saya sendiri. Itu pun kalau di besuk, di luar besuk saya nggak mau. Itu pun tartil. Sekarang kalau acara di besuk itu
jarang ngundang ke luar, saya disuruh sudah baca tartil, langsung gitu tartil. Saya sudah walaupun nggak disuruh udah tartil memang gitu. Enaknya tartil ya udah bacaannya santai, nggak ngotot, nggak perlu ngangkat mic. Kadang kan ada mic itu mahal berat gitu kan. Ini kemang kalau gini dong. Belum kalau turun itu nggak enak makan karena kan neken kan waktu makan dulu nanti tampilnya nggak perfect ya, nggak maksimal. Pas udah turun manggung udah capek, nggak nafsu makan. Itu yang terjadi di orang-orang kori-kori itu. Ya gitu. Loh mereka gemuk dari mana? Kok rata-rata gemuk ya? Dari jamunya. Dari jamunya. Dulu saya waktu masih kori-kori itu rutin telur jamu itu. Setiap malam makan ada yang semalam itu sekali minum itu 9 telur. Kalau saya satu aja nunggu gini on. Kok kate balik mana? Karena memang itu memperkuat nggak gampang pecah. Ini untuk yang munsid ya, bagus itu. Untuk munsid bagus. Itu tahan lama. Walaupun perform untuk berjam-jam itu tahan lama, nggak gampang pecah. Dulu saya soalnya habis tampil di sini ya, satu kali tampil setengah jam, pindah lagi setengah jam lagi. Kadang sehari itu pindah 8 tempat. Ini kalau nggak dikasih jamu ya, waduh langsung made in asli ini. Pecah, memang sering pecah, gampang peret gitu. Ya kalau majelis rata-rata jamu. Kalau gora saya tidak sarankan. Karena gora itu biasanya sudah dari keluar dari batasannya. Biasanya kalau ada apa-apa itu rusak banget. Saya ada sepupu gora itu ya, pakai obat itu. Sempat enak, ternyata habis itu sakit. Setelah sakit, sekarang nggak keluar suara. Kalau ngomong itu gitu, hilang, kayak rusak gitu pita suara. Makanya goras tidak saya anjurkan. Mending yang alami kayak telur jamu itu asal. Telur Jawa kata orang kampung ini, telur Jawa atau telur kampung, ayam kampung. Ya, kuningnya, yang putihnya disisihkan itu ya. Kemudian jadi ada qiraat yang memotong-motong kayak sambung lirik lah ya. Sambung lirik lah. Ini Quran disambung lirik, urunan. Waduh, ini paling parah katanya. Dan ini menjadi rating tertinggi sekarang karena paling sulit. Paling sulit ini. Siapa lupa saya, dokter siapa itu Sepunmen orangnya. Itu yang paling menguasai di tahrif itu. Kemudian wal akhir wa yahfiduna ala muraatil aswat. Tadi ini mereka menjaga aswatnya saja, wala yaduruna ilama yatarattab ala dzalik minal ikhlal bisawab, merusak nang pahala. Fadlan anil ikhlal bi ta'dzimi kalamil jabbar. Naudzu. Fa kullu dzalik semua itu haram, jelas teman-teman, haram. Mungkin ada khilaf-khilafnya. Nawar. Bukan pasar ini mas. Yamtani qabulihi, jelas itu. Yamtani qabulihi, kok qabulihi ya? Qabuluhu ya? Iya salah ini. Yamtani qabulahu ya. Yamtani wa kullu dzalik yamtani unyeka apa kullu qabulahu. Qabulahu yamtani. Atau yumtana qabuluhu atau yamtani qabulahu. Jadi maf'ul ya. Fa'ilnya adalah kullu dzalik. Wa yajibu radduhu, dan wajib gitu. Wa ingkaruhu ala murtaqibihi. Kalau ada kayak gitu. Tapi saya untuk saat ini walaupun saya berhenti ingkarnya iya, tapi kadang kalau ada moro-moro ada orang nyetel lagu itu moro-moro nyambit kok ikut gitu saya. Spontan masih ada bekas-bekasnya. Ada bekas-bekasnya. Gitu. Faslun fi bayanit takbir wa sababihi wa sighatihi wa ibtidaihi wa intihai. Ini kan ada Allahu Akbar kan gitu ya. Ma hukmut takbir inda khatmil Quran. At-takbir ya, ini tentang Allahu Akbar yang itu. Inda khatmil Quran sunnah ya.
Masa babu takbir sabab annal wahya abta wa ta'akhkhar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman kila isna asyar wa kila khamsa asyar. Ini sampai Rasulullah syok banget ini. Wa kila arba'in, ada yang ngomong sampai 40. Wa qala al-musyrikun ta'annutan wa udwanan inna Muhammadan wadda'ahu rabbuhu katanya. Wa qala huwa ay abghadahu wa hajarahu faja'ahu Jibril diece wis yo enggak direken kon wis ngene katanya musyrikun ya. Akhirnya faja Jibril wa alqa alaihi alwah yaitu wadduha wal lail ila akhiriha. Makanya Kanjeng Nabi faqala Nabi alaihi salatu wassalam ya sallallahu alaihi wasallam inda qiraati Jibril laha Allahu akbar tasdiqan lima kana yantadiru minal wa takdziban lil kuffar. Allahu akbar. Wakila ghairu dzalik. Ada yang bilang enggak. Jadi biasanya kalau sudah nyampe di surah atau hataman Quran itu ya. Bukan yang Allahu akbarnya orang-orang yang Allahu akbar bismillah. Waduh, ada yang Allahu akbar gitu. Masyaallah. Mantan deh pengalaman tadi. Mantan. Saya dulu di Allah dan itu tambah berapi-api moro sing asale gini tok itu langsung naik sendiri mic-nya gini. Afallahu amma salah gitu. Pola di sepuro ini. Masih waktu takbir. Gimana sigotnya? Sigatu Allahu akbar wa yakunu qabla al-basmalah wa ruya ziyadatu tahlil qabla takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Wakila ada yang gitu ya. Satu pendapat cukup wa amma bi ni'mati bi ni'mati rabbika fahaddis Allahu akbar langsung bismillah, ada yang gitu. Ada wakilah enggak la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Macam-macam ini. Ada yang Allahu akbar dulu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, ada yang gitu. Ada yang menanjak wazada ba'duhum wallahu akbar bismillah baru bismillah. Wazada ba'dum, ada sebagian lama lagi mengatakan lahut tahmid ba'da takbir fatakulu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Baru bismillah ya. Dari mana min aina yubtada bitakbir wa ila in yakun intihau at-takbir yubtada indal faragh min qiraati suratid duha wa intihau yakunu ba'da qiraati surah qul a'udzu birabbin nas. Ini sudah terakhir ini. Habis itu kita murojaah sambil musafa dari depan ini. Biar tidak lupa. Karena biasanya teman-teman ini gampang move on. Nggak iling plus gitu kan ya. Move on kan nggak iling plus ya. Nggak diingat-ingat lagi. Murojaah itu penting. Insyaallah. Baru kalau ada ujian murojaah. Di sini ada ujian. Ujian-ujian gitu. Ada ujiannya. Ada ya. Iya, kalau nggak ada ujian biasanya nggak ada penyemangat untuk murojaah. Kayak sekarang saya Mahat Ali itu ya. Kalau lagi ada ujian, ya murojaah itu kayak iskotul wujub gitu. Sakit ganjaran nih rupanya. Stop gitu. Masa tapi kalau udah ujian, langsung wali. Langsung kayak ulama-ulama besar itu. Wah, sinau buka syarah-syarah sampai malam sampai begadang gitu. Ujian. Harusnya enggak gitu ya. Khatimatun fi bayani ahwalis salaf ba'da khatmi. Bagaimana ahwalnya ulama salaf kalau sudah khatam Quran. Wa du'a al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahwalus salaf ba'da khatmil Quran ya ala salas ahwal. Ada 3 ya. Minum mangkana idza khatama amsaka anid du'a. Ada yang tidak baca doa. Wa aqbala ala istighfar, langsung istighfar. Ma'al khajal wal haya wa hadha halu man ghalaba 'alil khauf. Khaufnya lebih daripada rojaknya. Wa syuhudut taksir, dan melihat taksir dalam baca Quran. Wa minhum qaumun kanu idza khatamu da'au. Ada yang ketika khatam langsung. Wa minhum qaumun kanu yasiluna al-khatimah bil Fatihah audan ala bad'in. Ini biasanya kalau kita khataman di kampung-kampung itu ya. Setelah An-Nas itu dilanjut Fatihah. Terus dilanjut Alif Lam Mim. Ya, ini termasuk ini. Audan ala bad'in min ghairi faslin bainahuma. Biar ada niatan untuk terus memulai baca lagi walaupun sudah khatam. Bukan khatam alhamdulillah marilah gitu. Enggak, tapi langsung dilanjut dengan Fatihah, harapannya ini tidak terputus.
langsung baca lagi. Biasanya kalau di kampung-kampung itu. Yang lucu, hataman di akhir Ramadan. Hataman part terakhir ini. Biasanya ada yang 4 kali, 5 kali itu kan. Soalnya kan mode speednya itu berapa itu ya. Kalau di YouTube itu mungkin sudah 2 kali itu speednya itu. Korek gitu ya. Itu yang paling lucu, hataman terakhir disambung. Disambung dengan Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, potongannya saja. Habis itu nggak lanjut ada darus lagi, nggak ada tadarus lagi. Wis. Ini lucu kan? Mungkin dilanjutkan di rumah masing-masing. Itu husnudzonnya gitu. Mungkin lanjut di rumah masing-masing. Gitu. Biasanya wis dimasyhurkan di masjid-masjid gitu kan. Pas Ramadan. Pas Ramadan. Kapan hari itu saya terpukul sama keponakan sendiri, Tahadusan bin Nikmah. Waktu saya tanya, gimana Ramadannya? Seneng? Kan masih kecil, bayangan saya itu nanti jawabannya, seneng karena ada bangunin sahur atau apa gitu kan, ada buka bersama, ada yang takjil gitu kan. Takjil kan paling diburu kan, war takjil itu kan ya. Bayangan saya jawabannya itu. Jawabannya, waduh, kok gini jawabannya gitu. Terpukul saya. Kata keponakan saya itu masih usia berapa ya? 5. Enggak genap sih. 4 tahun berapa gitu masih. Belum 5. Iya, seneng kami gitu ya. Oh, seneng gimana maksudnya? Seneng karena apa gitu ya. Alhamdulillah, namanya Faiza. Faiza hatam 3 kali. Loh, bulan Ramadan. Ini yang tua ini khalas ibadah. Naumus shaim ibadatullah. Masya Allah, bangun tidur alhamdulillah. Tarkul maksiyah. Kan ya kan gitu, berkedok tarkul maksiyah. Wow. Hadza tariqatun aslam kan gitu. Ini paling menyelamatkan, ini sudah melek nggo HP-an, melek nggo wis ketok ono krungu rasan-rasan tonggo, ketok sesuatu yang muharramat kan gitu. Hadza tariqat aslam, ini paling selamat tuh, udah tidur aja mulai pagi sampai siang. Bangun, sholat zuhur, istighfar, karo bersyukur. Alhamdulillah, isu iki selamat kok. Tidur lagi. Kata guru saya, pakai embi bisa. Pakai embi kelar bahasanya. Terpukul ya, aduh. Ini ponakan masih 4 tahun lebih sedikit, hatam 3 kali. Itu saya. Waduh, ini pukulan berat. Akhirnya saya biasanya kalau Ramadan itu ngajak teman-teman berkedok, ngajak santri untuk darusan biar nggak lalai Quran, padahal awake dewi. Padahal menyelamatkan diri sendiri, kan malu nih. Waduh, ini nggak nyetor izin. Ngejak santri, ayo biar kita bisa lomba-lomba banyak bacaan Al-Quran gitu. Maksud hati biar dalam rangka mengajak santri biar nggak lupa sama Quran Ramadannya. Padahal berkedok ini dalam tanda kurung asli ini nyelamat nawak dewi beti gak mau Quran. Kaya ngejak uang. Masya Allah. Semoga min ahlil Quran ya. Amin. Duduk mek mau cotok ya, masya geratakan. Pun. Mahiyal adiyah al-warida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khatmil Quran syarif. Inna min. Ingat ya, ada minnya di sini. An min bimakna tab'id. Ya, kok bimakna tab'id. Makna tab'id ya. Apa makna tab'id itu? Ba'd. Sebagian saja. Sebagian daripada doa al-marwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jami' li khairayid dunya. Ada mudhaf ya, mudhaf. Idan madza? Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hadhif katuri sina, atau minal mudhafi askitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Ada bab mudhaf
nunnya dibuang ya. Asalnya adalah khairaini ad-dunya wal akhirah. Asalnya khairaini, nunnya dibuang karena dimudhafkan ya. Khairayid dunya wal akhirah. Apa itu? Allahumma inna abiduk banu abidik, ada yang gitu satu riwayat, ada yang wa abna'u abidik wa abna'u imaik, ada yang banu abidik banu imaik nawasina biadik, ada yang gitu, ada yang nasiyatuna biadik, ada yang pakai jamak nawasina biadik gitu ya. Madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'alukallahu, ada yang nambahin nas'alukallahumma bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitab au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini biasanya para qurra ini hafal ini. Au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura absarina, ada yang wa nura qulubina gini, ada yang gitu. Wa shifaa sudurina wa jila ahzanina wa dhahaba humumina wa humina wa syak wa sa'iqona wa qaidana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im wa darika daris salam alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang ini ya. Ini doa-doa yang di antara minal ad'iyah al marwiyah, ini mungkin bisa dimasukkan. Biasanya kalau di Quran standar ini enggak ada. Quran yang kayak gini, yang maksudnya yang cetakan Indonesia, bukan ala-ala yang apa Saudi itu doanya nggak ada, ini doa nggak ada yang doa ini. Jarang ini doa, biasanya cuma Allah sadaqallahul adzim sadaqun gitu, ada yang gitu. Itu saya nggak tahu itu anunya. Tapi ada riwayatnya memang itu. Ini doa-doa daripada yang terus hatam sudah ya. Alhamdulillah sudah hatam. Semoga tidak hatam toh ini ya, tapi bisa diamalkan. Amin. Karena pengennya waktu saya dipesani oleh Habibana, biasanya teman-teman itu kalau baca wirid kan cepet gitu ya. Lah pas baca Qur'annya itu dijelaskan huruf-huruf dan tajwidnya. Ya walaupun tidak harus pakai lagu yang seperti kan itu kan nomor 2 ya, yang penting tepae dan makhrajnya, antara mana yang harus fathil fam harus dibuka, mana yang semuanya dengung semua ya, itu coba dihilangkan. Kemudian lahja biasanya masih ada lahja yang Jawa yang Madura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim ya. Hari ini masalah ini ya. Kebalik, haknya itu jadi hak, pas ihdinas siratal mustaqim banyak ihdinas siratal gitu. Kebalik bener ini. Kebalik, banyak teman saya itu baca hak itu bunyinya hak, tapi giliran baca hak jadi hak, kok iso kebalik gitu sih. Sama kalau yang Jawa juga gitu. Malah kalau di Jawa Tengah itu ekstrim lagi. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Makanya ilmu itu ngelmoni gitu. Karena bilang ngelmoni, akhirnya ngelmu itu ilmu kan, ilmu aslinya ain ya, itu dibaca ngilmu, akhirnya angel ketemu. Ngelmu angel ketemu. Utawa ngelmu ngel nongil enggak ketemu. Nongel padahal kelihatan tapi enggak ketemu. Ada ngelmu ya, makanya ngelmu ilmu gitu, ilmu pakai ain gitu. Tapi itu ya lahja itu lahja. Kalau nasyid atau apa ya fadl itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Hasil niyah. Khair insyaallah. Insyaallah naltaqi fi mana? Usbu al-ati sama ilqaul hifid. Surah mana? Al-insyirah sama atin ya, dikit itu ya. Salah suara sama apa? Al-alaq ya. Al-alaq. Nanti kalau sudah nyampe Anas itu kita ulang dari amma an-naba itu. Deresnya bil ghaib. Wah, bil ghaib ya. Tapi bukan hataman, bukan amma yatasalun nabi gitu. Kayak amma yatasalun. Urus lurusan enggak apa-apa, yang penting bacanya betul gitu ya. Bacanya betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.